Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, para peserta ziarah, keluarga besar Pondok Pesantren Ayo Ngaji rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam beberapa waktu yang tidak lama lagi kita akan berziarah menuju ke pemakaman Hadratus Syekh Al-Qutub Al-Qutbir Rabbani, beliau Mbah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin. Para pemirsa, para jamaah yang saya muliakan, beliau Mbah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin ini masyhur disebut dengan Kiai Haji Hasan Sepuh atau Kiai Hasan Sepuh. Beliau lahir pada tahun 1843 dan beliau wafat tahun 1955. Kurang lebih usia beliau adalah 115 tahun. Karena usia beliau yang diberikan karunia oleh Allah cukup panjang ini, maka masyarakat di daerah Jawa Timur, wabil khusus di desa Karangbong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo ini lebih masyhur memanggil beliau dengan sebutan Kiai Hasan Sepuh. Bapak Ibu, para jamaah keluarga besar Pondok Pesantren Ayo Ngaji yang saya muliakan, beliau ini lahir kurang lebih 23 tahun selisihnya dengan Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan ini lahir tahun 1820. Sementara beliau Kiai Haji Hasan Genggong ini lahir tahun 1843. Jadi selisihnya tidak terlalu jauh, sekitar 23 tahun. Beliau Kiai Haji Hasan Sepuh ini lahir di Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo. Desanya Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo. Kiai Haji Hasan Sepuh ini kemudian mencari ilmu di beberapa guru, di beberapa kiai, yang masyhur diantaranya adalah kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau mondok di Madura di Kiai Haji Syekhona Khalil Bangkalan. Banyak lagi guru-guru beliau, diantaranya adalah Mbah Kiai Haji Muhammad Tamim dari Pasuruan, kemudian Kiai Haji Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani di Mekah, Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian beliau juga pernah belajar kepada Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syatta. Kemudian beliau juga pernah belajar kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di Mekah. Kemudian juga kepada Habib Ali bin Ali Al-Habsyi di Madinah, kepada Syekh Said Al-Yamani di Mekah, dan banyak lagi guru-guru daripada Mbah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin ini. Jadi beliau adalah orang desa yang kemudian mencari ilmu, berpindah dari satu pesantren ke pesantren yang lain, sampai kemudian beliau belajar di Mekah dan pulang, kemudian membangun, mendirikan pondok pesantren yang kemudian disebut dengan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Beliau sampai saat ini sudah dihauli 72 kali
artinya haulnya sudah 72 tahun. Ini menunjukkan bahwa keilmuan yang dibangun oleh beliau Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin ini betul-betul memberikan manfaat, karena sampai haul ke-72 tahun ini beliau masih bisa mampu untuk menghadirkan ribuan jamaah yang mengikuti haul daripada Mbah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin yang biasanya diadakan di bulan Syawal. Para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebentar lagi kita akan mengunjungi makam beliau. Beliau dikenal dengan salah satu wali kutub, yakni wali yang memiliki derajat kewalian yang paling tinggi, sehingga derajat kewalian beliau ini sama dengan derajat kewalian daripada Asy-Syaikh Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pangkatnya, derajatnya adalah wali kutub, dan Mbah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin derajatnya juga sampai kepada wali kutub. Mungkin yang berbeda adalah lamanya beliau menjadi wali kutub, tetapi derajatnya diangkat dengan sedemikian tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karomah-karomah daripada Mbah Kiai Haji Muhammad Hasan ini banyak sekali yang masyhur, yang diceritakan oleh para kiai-kiai sepuh. Di antaranya adalah satu saat beliau ketika mengajar para santri, beliau tiba-tiba berisyarat seperti narik orang kelep. Jadi narik orang yang sedang kecemplung, dengan bukti bahwa tangan beliau ini bahkan kepada baju beliau dilihat oleh para santri itu basah. Tetapi santri heran, karena beliau pada waktu itu mengajar di masjid, cuman tangan basah. Ini kan mengherankan sekali, aneh sekali. Beliau mengajar di masjid, bangunan yang tidak ada airnya, tetapi tangan beliau ini basah dengan air. Selang beberapa hari kemudian, ada orang datang sowan pada Mbah Yai Hasan Sepuh Genggong. Tetapi sebelum ke dalam beliau, ini tamu bertemu dengan santri yang jaga di pos. Lalu tamu ini menceritakan bahwa sekitar 5 hari yang lalu saya ditolong oleh orang tua yang namanya adalah Kiai Hasan. Masya Allah, luar biasa. Perjalanan ziarah ini insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semuanya diberikan keturunan yang solih solihah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo sekali lagi saya ingatkan, barang bawaan panjenengan untuk dibawa dengan hati-hati. Panjenengan nanti bisa berziarah, kemungkinan ini jarak antara tempat parkir dengan makbaroh ini ada sekitar 200 meter, jadi kita harus agak berjalan kaki. Terima kasih, kita nikmati perjalanan kita, semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.